Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Tuhan kita Allah, Zat yang maha pemurah, maha adil, maha kuat, maha bijaksana, yang telah menggantungkan segala kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini dengan memuji namanya Alhamdulillah. Dan juga kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada manusia terbaik yang telah dipilih oleh Sang Pencipta Allah sebagai penutup risalah, Nabi dan Rasul, dan juga dijadikan sebagai ibadah bagi orang-orang yang beriman dengan mengucapkan salam hormat kepadanya, dan juga sebagai tanda terima kasih kita atas jasa yang sangat besar. 23 tahun dari masa hidup beliau dihabiskan untuk agama ini. Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kita Riyadhus Shalihin, dan kita masih di bab taubat. Kita masuk ke urutan hadis ke-21 di halaman 52 tentunya. Dari Abu Sa'ad ibn Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsa fasa'ala عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة فقال نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناس يعبدون الله تعالى فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط فأتاه ملك في سورة آدمي فجعلوه بينهم أو أي حكما فقال كيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد قبضته ملائكة الرحمة. Tentu saya berharap ibu-ibu sekalian, hadis kalau saya baca dalam bahasa Arab diikuti di bukunya ya. Karena tujuan kita mempelajari buku seperti ini selain membaca hadis yang benar, tata caranya, dan juga kita baca terjemahannya. Artinya adalah di kalangan umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang telah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim di muka bumi. Sebenarnya yang dimaksud dengan alim di sini adalah orang yang paling dekat dengan Allah. Karena sebenarnya hadis ini ada dua kalimat yang perlu digarisbawahi. Fasa'ala an a'lami ahlil ard. Kalimat ini adalah yang dimaksud dengan orang yang dianggap paling dekat dengan Allah. Nanti akan ada kalimat yang kedua juga, a'lam, yang dimaksud kata ulama hadis adalah orang yang paling pintar dan paling faham tentang hukum agama. Saya ulangi, di kalangan umat sebelum kalian ada seseorang laki-laki yang telah membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim, maksudnya orang yang paling dekat hubungannya dengan Allah di muka bumi. Maka dia pun ditunjukkan kepada seorang rahib. Dan rahib ada footnote di situ, angka kecil 45. Di bawah tertulis seorang ahli ibadah dari Bani Israel. Berarti yang dimaksud sini adalah kisah orang sebelum kita. Dia mendatanginya dan bertanya, sesungguhnya ada seseorang yang telah membunuh 99 nyawa, apakah masih ada taubat untuknya? Maka rahib itu menjawab, tidak. Maka dia pun, orang yang telah membunuh 99 tadi, membunuh si rahib, membunuhnya, sehingga dia menggenapkan angka 100 dengannya. Maksudnya 100 orang yang dia bunuh. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang-orang, siapa orang yang paling alim di muka bumi? Kalimat alim yang kedua adalah yang dimaksud dengan orang yang faham agama. Kalau yang pertama itu adalah orang yang suka beribadah, tapi ilmu agamanya tidak ada. Makanya pada saat ditanya, masih bisa taubat nggak kalau saya bunuh 99 jiwa? Dia bilang nggak bisa. Padahal sebenarnya
1000 jiwa pun sudah dibunuh, tetap Allah terima taubatnya selama belum meninggal. Maka orang yang kedua ini adalah orang yang alim, orang yang tahu tentang hukum agama. Ditanya kepadanya, sesungguhnya ada seseorang yang telah membunuh 100 nyawa, apakah ada taubat untuknya? Orang alim itu menjawab, iya. Memangnya siapa yang menghalangi antara dirinya dengan taubat? Ya, mungkin tidak diterima, asal dia ikhlas pasti diterima. Pergilah ke negeri ini dan itu. Maksudnya adalah ini dalam bahasa Arab biasanya dikatakan pergilah ke negara itu atau ke wilayah ini. Biasanya disebutkan namanya, tetapi karena ini hadis intinya menyampaikan tentang kejadian sebelum kita, maka tidak selamanya disebutkan nama wilayahnya. Jadi istilah digunakan pergilah ke negara ini dan negara itu, maksudnya adalah kamu pergilah ke wilayah ini dan disebutkan pada saat itu namanya. Karena sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah yang Maha Tinggi. Maka beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Dan jangan pulang ke negerimu, ke kampungmu, ke desamu, ke kotamu. Karena, perhatikan sebabnya, ia, maksudnya kota atau negerimu itu, adalah negeri yang buruk. Adalah negeri yang buruk. Dilihat di situ footnote 46 dikatakan dalam hadis ini terkandung keutamaan ilmu daripada ibadah dan yang disertai kejahilian, dan juga keutamaan mengasingkan diri ketika masyarakat telah rusak. Nanti akan kita rincikan ya, saya masih baca terjemahan dulu. Maka orang tadi yang telah membunuh 100 jiwa berangkat, dan tak kala dia sampai pada separuh perjalanan mau menuju ke tempat negeri yang dia ingin bertaubat dan beribadah kepada bersama dengan orang-orang soleh, beribadah kepada Allah, dia dijemput oleh maut, datang ajalnya. Maka malaikat-malaikat rahmah yang biasanya menjemput ruh orang beriman, dan malaikat-malaikat azab yang biasanya menjemput ruhnya orang-orang fasik dan kafir. Fasik adalah orang yang muslim tapi banyak dosanya, tidak sempat taubat. Maka malaikat-malaikat rahmah dan malaikat azab berselisih tentangnya. Orang ini masuk ke surga atau masuk ke neraka? Malaikat-malaikat rahmah berkata, dia datang dalam keadaan bertaubat, menghadap dengan sepenuh hatinya kepada Allah yang Maha Tinggi. Sementara malaikat-malaikat azab berkata, sungguhnya dia belum pernah melakukan kebajikan sama sekali. Orang ini nggak ada ibadahnya sama sekali, bahkan dosanya sampai membunuh 100 jiwa. Maka ada satu malaikat lain yang mendatangi mereka dalam bentuk manusia. Akhirnya mereka menjadikannya sebagai penengah atau hakim di antara mereka. Maksudnya di antara malaikat rahmat dan malaikat azab ada malaikat lain menjelma jadi manusia, lalu kemudian menjadi penengah di antara dua malaikat yang sedang berselisih. Maka dia pun berkata, malaikat yang menjelma menjadi manusia tadi berkata, ukurlah jarak antara dua negeri ini. Kemana dia lebih dekat jaraknya? Ke negerinya kah yang buruk atau ke negeri yang dia ingin bertaubat yang baru? Maka dia termasuk penduduknya. Supaya adil, kalau dia lebih dekat dengan negeri yang dia mau beribadah kepada Allah, berarti dia wajar bergabung dengan orang-orang itu. Kalau dia lebih dekat dengan negeri yang dia tadinya masih berbuat dosa, wajar dia menjadi penduduk di sana. Ternyata mereka menemukan bahwa dia lebih dekat dengan negeri yang sedang dia tuju, yang dia ingin bertaubat. Sehingga malaikat-malaikat rahmalah yang menanganinya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kita lanjutkan dulu. Setelahnya ada potongan hadis, dan dalam satu riwayat dalam As-Sahih ya, disebutkan, maksudnya riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, fakana ilal qaryati salihati aqraba bishibr faju'ila min ahliha. Maka dia lebih dekat satu jengkal saja kepada negeri yang baik itu yang dia ingin beribadah, sehingga dia pun dianggap sebagai salah satu penduduknya. Dan dalam sebuah riwayat yang lain juga As-Sahih dikatakan, fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi an taba'adi wa ila hadhihi an taqarrabi wa qala kisu ma bainahuma fawajaduhu ila hadhihi aqraba bishibr bifaghfira lah. Maka Allah yang Maha Tinggi mewahyukan kepada negeri ini menjauhlah. Maksudnya adalah negeri yang dia tadinya berbuat dosa. Allah perintahkan negerinya, kampungnya untuk menjauh dari jarak orang yang meninggal ini. Dan
Allah berkata kepada negeri ini, negeri yang dia tuju untuk bertaubat, mendekatlah. Maka dan dia berkata, ukurlah jarak antara keduanya. Lalu penengah di antara dua malaikat tadi berkata, coba ukur di antara dua negeri ini. Lalu mereka mendapatinya lebih dekat satu jengkal ke negeri yang ditujunya itu, sehingga dia pun diampuni. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, fana'a bi sadrihi nahwaha, maka dia menjauh dengan dadahnya menuju ke arahnya. Maksudnya adalah pada saat orang ini mau diukur, dia jatuh, ternyata jatuhnya itu di tanah pada saat dia meninggal, dadahnya, ukuran dadahnya sampai ke kepalanya ini lebih dekat dengan negeri yang dia taubat daripada negeri yang dia tadinya berbuat dosa. Inilah riwayat kita tentunya, dan seperti biasa kita akan ambil pelajaran dari hadis ini, potongan demi potongan dari hadis. Yang pertama kita ambil potongan dari kalimat kana fi man kana qablakum. Di kalangan umat sebelum kalian ada seseorang laki-laki. Berarti riwayat potongan riwayat ini menjelaskan ini kisah tentang orang sebelum kita, sebelum umat Muhammad SAW. Dan ini berarti ibu-ibu sekalian, sebelum kita ada orang-orang saleh. Mereka juga nanti jadi penghuni surga. Tetapi syaratnya adalah orang yang hidup di zaman nabinya mereka. Di zaman nabinya mereka. Kalau sekarang setelah datang Nabi Muhammad SAW, walaupun ada Nasrani ahli ibadah, Yahudi ahli ibadah, suka bersedekah, tidak bermanfaat buat dia. Tidak bermanfaat. Sealim apapun dia, sebanyak apapun kegiatan sosial yang dia lakukan, tidak akan bermanfaat. Yang bermanfaat adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi mereka. Seperti misalnya di zaman Nabi Musa AS masih hidup. Atau Nabi Musa sudah meninggal tapi belum datang Nabi baru yang membawa ajaran. Atau Rasul baru membawa ajaran. Belum datang Isa AS. Maka semua pengikut yang mengaku pengikut Nabi Musa yang patuh pada saat itu dikatakan beriman. Mereka akan masuk surga nantinya. Tapi setelah datang Isa AS, ada datang Rasul baru, nggak bisa lagi. Dianggap dia beriman kalau dia menyempurnakan imannya dengan membenarkan risalah Rasul yang baru. Makanya orang-orang Nasrani mengatakan Yahudi kafir. Padahal Yahudi jelas-jelas beriman sama Allah juga, beriman juga pada risalah Nabi Musa. Tapi mereka, mengapa orang Nasrani sebelum Nabi Muhammad SAW diutus perang besar tuh antara Nasrani sama Yahudi, selalu perang, gitu kan? Orang Yahudi menganggap Isa bukan Nabi, orang-orang Nasrani mengatakan nah, Isa adalah Nabi. Dan pada saat itu, sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Nasrani yang benar. Karena harus orang beriman pada Rasul-Rasul. Itu kan rukun iman. Makanya rukun iman kita juga adalah beriman kepada Rasul-Rasul. Nah kalau datang Rasul baru, gak bisa lagi. Harus ikuti Rasul yang baru. Nabi Isa SAW, tapi tetap mengakui adanya Musa. Tetap mengakui adanya Taurat. Tapi yang diterapkan syariatnya adalah Injil sekarang. Gitu kan? Nah orang-orang yang beriman di zaman Nabi Isa AS pada Nabi Isa sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW dikatakan beriman, dan mereka pasti akan masuk ke dalam surga kalau mereka mengikuti pada saat itu patuh. Setelah datang Nabi Muhammad SAW, mereka harus menyempurnakan iman mereka dengan iman kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Yang tidak beriman maka dikatakan kafir, dan ini alasannya kenapa kita mengatakan Nasrani dan Yahudi kafir. Dan tidak akan bermanfaat lagi semua amal yang dikerjakan setelah datangnya Nabi Muhammad SAW kecuali sesuai dengan syariat beliau SAW. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, tidak ada seseorang yang mendengarkan saya diutus menjadi Nabi dari Yahudi, Nasrani, Majusi, disebutkan semua. Kemudian mereka tidak beriman pada risalah saya, dan mereka meninggal dalam keyakinan itu kecuali pasti masuk neraka. Gak bisa, harus sempurnakan dengan mengikuti risalah Rasul yang terakhir. Apalagi Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam semesta. Bisa ditangkap ini ya, supaya difahami, karena banyak orang yang salah faham di sini. Ada beberapa ayat Al-Quran yang dicomot-comot lalu dikatakan yang menjelaskan tentang keadaan orang-orang Nasrani dan Bani Israel Yahudi yang dulunya beriman di zaman Nabi mereka. Dikatakan tuh buktinya Al-Quran mengatakan mereka beriman, mereka masuk surga. Padahal ayat-ayat itu menjelaskan pada zaman itu, bukan di sekarang. Kalau yang sekarang sudah tidak ada gunanya. Juga ada seorang turunan Arab Quraisy di Mekah namanya Ibnu Jud'an. Orangnya luar biasa baiknya.
Sampai-sampai dia selalu membakar api unggun di depan rumahnya tengah malam untuk menunjukkan kepada siapapun musafir, kalau butuh makanan silahkan datang ke rumah saya, walaupun tidak dikenal. Tiap hari silaturahim keluarga, tiap hari bantu orang susah, tiap hari berbuatannya baik, senyum dengan orang. Semua orang tahu Ibnu Jud'an. Dalam sebuah riwayat Bukhari Muslim, sempat Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an, siapa yang tidak kenal di masa jahiliyah? Apakah bermanfaat dari amal-amalnya itu? Silaturahim keluarganya, bantu orang susah, berikan makan orang, sampai tengah malam nyalain api unggun untuk memberikan isyarat. Dan dia iklankan satu Mekah, kalau ada musafir, ada siapa saja, ada kafilah datang, disampaikan siapa yang butuh makanan datang ke tempat saya, biar tidak dikenal gitu. Bermanfaatkah buat dia, kata Aisyah? Kata Nabi SAW, sama sekali tidak. Karena dia belum beriman kepada Allah, belum beriman pada risalah saya. Beriman berarti mengimani semua apa yang Allah ingin suruh imani, termasuk risalah Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jelas sampai sini ya? Ini perlu digarisbawahi karena banyak orang salah faham ya. Itu potongan dari kalimat kana fi man kana qablakum. Kemudian dikatakan rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsa. Seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Maksud daripada kalimat ini, Ibu sekalian, adalah ada orang yang telah berbuat dosa yang sangat luar biasa. Setiap orang berselisih pendapat dengan dia dibunuh. Sampai dia membunuh 99 orang. Sebagian ulama hadis mengatakan 99. Jadi tentu berselisih di antara ulama makna 99. Apakah dia bunuh 99 semasa hidupnya, atau dia bunuh 99 orang di hari itu? Bisa dua makna. Ada pendapat yang mengatakan 99 adalah membunuh semasa hidupnya, sehingga sudah 99 orang. Ada makna yang lain, enggak, hari itu dia bunuh 99 orang. Dan ini diambil dari potongan hadis yang dikatakan pada saat itu dia bertanya ya. Kita ambil potongan hadis yang ketiga ya. Jadi kita penggal-penggal hadisnya supaya diambil pelajaran. Berarti sudah dua pelajaran diambil. Sekarang yang ketiga adalah fasa'ala an a'lami ahlil ard fadulla ala rahib. Lalu kemudian dia bertanya tentang orang yang paling pintar di muka bumi. Dan makna daripada a'lam yang pertama ini, karena ada dua kalimat a'lam. Perhatikan baik bukunya, di situ ada kalimat fasa'ala an a'lam. Garis bawahi kalimat a'lam itu ya. Dua kali diulangin. Ada juga di baris yang keempat ya. Dikatakan, maaf, di baris yang ketiga, thumma sa'ala an a'lam ahlil ard. Sudah didapat? Dua kali kan diulangi ya. Nah, kalimat a'lam adalah orang yang pintar. Tapi ulama hadis mengatakan yang pertama ini dikatakan fasa'ala an a'lam ahlil ard, lalu dia bertanya tentang orang yang paling pintar di muka bumi, fadulla ala rahib, lalu dia tunjukkan kepada rahib. Kata-kata rahib ini adalah ahli ibadah tapi nggak punya ilmu. Ada orang begitu, rajin ibadah, sholat iya, semua iya, tapi nggak ada ilmu agamanya. Dia hanya mengerjakan saja. Kalau ditanya tentang hukum halal haram dia nggak ngerti. Ini namanya abid dalam bahasa Arab. Kalau orang sebelum kita dikatakan rahib, ya. Jadi mereka suka ibadah tapi tidak mau belajar. Ini bahaya sekali, sensitif, karena mereka bisa salah. Ada orang karena sukanya ibadah sampai akhirnya ibadah dibuat-buat sama dia, nggak punya ilmu. Dia melakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu, karena dia anggap ibadah. Betul contoh banyak orang yang datang minta-minta di kuburan misalnya. Dianggap ibadah sama dia. Padahal Nabi SAW tidak pernah minta-minta di kuburan. Datang mendoakan gitu ya. Tapi karena dia suka ibadah, dianggap ini ibadah aja semua. Pokoknya ini ibadah. Ini nggak bisa. Ya. Ini namanya abid. Di sini disebutkan. Jadi yang pelajaran kita dari potongan hadis yang ketiga adalah masalah kalimat rahib. Jadi makna a'lam tadi orang yang paling pintar menurut pandangan masyarakat pada saat itu yang sedang ditanya oleh pembunuh ini. Siapa orang yang paling pintar menurut kalian? Maka ditunjukkanlah kepada rahib. Rahib artinya adalah orang yang suka beribadah tapi nggak punya ilmu. Ya. Fa'atahu, lalu dia mendatangi. Sekarang potongan yang keempat dari hadis adalah fa'atahu faqal, lalu dia mendatangi si rahib tadi. Kemudian dia bertanya, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsa.
Riwayat lain dikatakan inni qataltu. Sesungguhnya saya telah membunuh 99 jiwa. Kalau riwayat yang satu, riwayat yang ini dikatakan dia seakan-akan bertanya orang lain. Ada orang yang membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah? Kira-kira dia masih bisa taubat enggak? Masih bisa dimaafin enggak sama Allah? Faqala, maka si rahib berkata, la, enggak ada lagi taubatnya. Sedangkan dia bilang, mana ada orang bisa dimaafkan kalau sudah membunuh 99 orang? Faqatalahu, maka si pembunuh membunuh sekalian saja. Ini orang saya minta jalan keluar malah enggak ada, sekalian aja kalau gitu. Seperti itulah. Fakammala bihi mi'ah. Lalu dia melengkapkan korbannya 100. Ya. Kalimat ini ibu-ibu sekalian yang membuat sebagian ulama berkata kemungkinan dia membunuh hari itu 99. Kenapa? Karena terbukti dia mengatakan, di sini dikatakan lalu dia lengkapkan 100. Dan biasanya orang kalau baru melakukan dosa perasaan takutnya lebih besar. Beda dengan orang yang pernah, kalau orang baru berbuat zina ketakutannya besar sekali. Dengan orang yang sudah lewat 10 tahun lalu dia berzina, sudah lewat, dia bisa takut tapi tidak setakut kalau dia sekarang baru berbuat. Maka orang ini tidak mungkin dia keliling mencari sarana untuk bisa taubat kecuali karena ketakutan yang besar. Berarti ada kemungkinan dia memang baru membunuh hari itu 99. Makanya dia sangat berat, merasa beban yang luar biasa. Dan kenapa dia pada saat tanya, saya masih bisa taubat gak? Orang itu bilang gak bisa, dibunuh lagi sama dia. Kalau ada jedah antara pembunuhan yang pertama dengan pembunuhan yang setelahnya, maka gak mudah mengulanginya kan? Sulit sekali orang mengulangi. Tapi kalau masih panas dalam kondisi memang dia baru melakukannya, maka lebih mudah dia melakukan. Di sini kan kalimatnya jelas. Maka langsung dia lengkapkan 100. Berarti bunuh ini sudah menjadi sebuah hal yang biasa buat dia, atau baru saja dia melakukannya. Orang masih terbawa dengan arus emosinya dan seterusnya. Walaupun dalam hadis ini tidak disebutkan sebabnya. Kenapa orang ini membunuh, Allahu a'lam. Kita nggak tahu, tapi kita ambil pelajaran darinya. Sampai sini sudah potongan yang keberapa? Yang keempat. Ditulis ya. Jangan cuma didengar. Nanti minggu depan saya tanya, atau bulan depan saya tanya, nggak tahu. Sayang kalau masuk di majelis ilmu terus tidak tahu. Dan ini merincikan hadis seperti ini, potong demi potongan, ini penting ya, supaya betul-betul faham. Jelas sampai sini potongan keempat ya. Ditulis di sebelahnya, di sisi bukunya, atau punya catatan sendiri, dicatat pelajaran pertama dari hadis, potongan. Jadi caranya bahasa Arabnya itu ibu garis bawahi yang tadi saya bilang, ini potongan pertama ya. Tulis angka 1 kecil, tulis di atasnya, di atas kertas yang masih kosong di buku, angka 1. Ini pelajaran pertama. Dan maksudnya ini. Terus saya bilang tadi potongan yang kedua, kalimat ini di garis bawahi, tulis angka 2 kecil di atasnya, tulis lagi di atas bukunya atau di bawah bukunya angka 2. Jadi tahu ini potongan, maksudnya ini faidah hadisnya. Jadi tadi potongan pertama, kana fima kana qablakum, ini sudah kita jelaskan, menceritakan tentang umat sebelum kita. Qatala tis'atan wa tis'ina nafsan, ini adalah perselisihan di antara ulama tentang masalah apakah dia bunuh 99 jiwa itu selama hidupnya, atau dia bunuh dalam hari itu juga, atau pada hari itu. An a'lami ahlil ard fadulla ala rahib, ini potongan yang ketiga. Lalu dia bertanya tentang orang yang paling dianggap pintar di muka bumi, lalu ditunjukkan kepada rahib, dan kita jelaskan rahib itu siapa? Ahli ibadah tapi tidak punya ilmu. Ini banyak ya, banyak sekali orang begitu. Di masjid kadang-kadang kita lihat ada orang yang rajin selalu ke masjid, tapi kalau kita tanya hukum dia nggak ngerti. Ya. Kemudian dikatakan di potongan keempat tadi, ya, dan kammala faqatalahu fakammala bihi mi'a, lalu kemudian dia membunuh orang yang dia tanya tadi. Pada saat dia tanya boleh nggak taubat, dia bilang tidak, maka dibunuhlah orang tersebut. Dan ini bukti nyata yang dipegang oleh pendapat kedua tadi tentang masalah kemungkinan memang dia membunuh pada hari itu. Sekarang kita ambil potongan kelima dari hadis.
Thumma sa'ala an a'lami ahlil ard. Lalu kemudian dia tanya lagi tentang orang yang paling pintar di muka bumi. Perhatikan kalimat setelahnya. Fadulla ala rajulin. Apa tulisannya setelahnya? Fadulla ala rajulin alimin. Nah, ini garis bawahi kalimat alim. Nah, perbedaan antara alim sama rahib tadi ya. Berarti orang yang kedua, orang yang faham agama yang ditanya. Orang yang faham agama. Dan ini ulama menjelaskan tentang masalah adanya perbedaan antara abid sama alim. Beda sekali. Kalau orang abid, dia suka ibadah tapi nggak punya ilmu. Tapi kalau orang alim, dia beribadah sesuai dengan ilmunya. Makanya ada hadis Nabi SAW yang lain yang berbunyi, perbedaan dasar antara seorang alim dan abid adalah seperti perbedaan antara saya dengan orang yang paling, ya tanda kutip ya, bodoh di antara kalian dalam masalah agama. Jadi beda jauh. Makanya nggak boleh nanya agama kepada sembarangan orang. Harus kepada orang alim. Kalau hanya sekedar simbolik saja dari penampilannya, kemudian kita anggap orang ini pintar lalu kita nanya, akhirnya dia ngelantur menjawabnya, kita salah dalam mengerjakan. Ya, harus ahlinya. Tak bisa sama sekali. Dalam segala hal harus kembali kepada seorang alim. Termasuk dalam masalah-masalah rumah tangga ibu sekalian, jangan curhat pada orang-orang yang tidak paham agama. Semua temannya diajak ngomong, semua orang diajak ngomong, enggak. Kembali kepada orang yang paham agama, sehingga orang agama itu pandu. Allah berfirman begini, Rasulullah begini, dijelaskan tentang maksud-maksud dan tujuan syariat. Jadi potongan kita di sini adalah dikatakan fadulla ala alimin, lalu ditunjukkan kepada alim, faqala innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu min taubah. Lalu kemudian dia bertanya, ada seseorang yang membunuh 100 jiwa. Apakah masih ada taubatnya? Faqala na'am. Dia mengatakan iya. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah? Apa yang menghalangi dia antara dia dengan taubat? Jelas bisa. Jadi potongan yang kelima di sini adalah bagaimana seseorang itu fokus untuk bertanya kepada seorang alim, ya. Dan bukan kepada orang abid saja, orang ahli ibadah saja. Sebab seorang alim sebagaimana sudah dijelaskan, dia akan beribadah sesuai dengan ilmunya. Lalu dikatakan di sini, manfaat yang juga kita bisa ambil masih dalam potongan kelima tadi dari hadis ini adalah iya perkataan dan apa yang menghalangi antara dengan taubat. Berarti menandakan taubat itu tidak melihat kadar dosa seseorang sebesar sebanyak apapun. Dosa yang paling besar kekafiran, kufur kepada Allah, murtad dari agama, tapi dia masih bisa taubat. Yang itu. Orang yang pernah mengaku sebagai Tuhan pun seperti Fir'aun, masih didakwahi oleh Nabi Allah Musa 10 tahun. Tiap hari nasihatin. Kalau dia taubat masih diterima. Tapi dia nggak mau. Mengaku Tuhan ini, nantang Tuhan. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang maha tinggi, gitu kan. Tapi Allah masih berkata kepada Musa dan Harun, idhaba ila fir'auna wa qula lahu qawlan layyina. Kalian berdua pergilah kepada Fir'aun, Musa dan Harun, dan ucapkan kalimat yang lembut dengan dia. Bilang kamu lagi salah, ingatin, nasihatin. Dan ini juga pelajaran ibu-ibu sekalian, dalam berdakwah gunakan kelembutan, ya. Buat orang jadi suka. Jangan begitu orang tidak sholat, kamu tidak sholat masuk neraka, langsung neraka duluan. Tapi kita datang menjelaskan tentang keutamaan sholat. Dapat apa sih orang kalau sholat? Anak-anak kita masih belum sholat, masih belum mau melakukan ibadah-ibadah, maka sebutkan tentang fadilah ibadah itu. Tarik jiwanya dengan keinginan-keinginan supaya dia mau lakukan. Kalau orang itu memang membangkang, gak mau sama sekali, nah barulah kita masuk ke masalah ancaman. Baru kita mengatakan kalau sudah dijelaskan hadis-hadisnya, diajak dimotivasi. Mungkin kalau anak-anak kita sudah berikan hadiah, tetap saja tidak mau, tetap saja berdusta, tetap saja tidak mau sholat, maka kita masukkan ke ancaman. Kalau orang tidak sholat itu akan dihukum seperti ini loh, misal. Di sini kalimatnya sangat jelas, dia mengatakan tentu saja
Naam itu tentu saja. Dan apa yang menghalangi antara dia dengan taubat? Pasti diterima kok. Gitu. Intaliq ila ardi kada wa kada. Di sini potongan kita yang keenam dari hadis adalah beranjaklah, pergilah kamu, orang yang mau taubat tadi disuruh ke bumi atau ke negeri ini dan itu. Lalu lanjutannya, fa inna biha unasun ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Karena di sana ada orang-orang yang menyembah Allah, maka sembahlah Allah bersama mereka. Potongan kalimat ini penting. Ini faedah yang keenam adalah seseorang kalau mau taubat dia harus meninggalkan komunitas lamanya. Gak boleh lagi berteman sama teman-teman yang buruk itu, gak bisa lagi. Kenal ya, tapi bersahabat tidak. Yang sudah sering sama-sama dulu ke diskotik, ke bar, berzina segala macam, melakukan proyek-proyek haram, udah gak ada lagi sekarang ceritanya. Harus diberhentikan. Karena kita berteman dengan pemalas, kita jadi pemalas. Kita berteman dengan orang rajin, jadi orang rajin. Kita berteman dengan pezina, pendusta, kita jadi seperti mereka. Karena manusia mudah beradaptasi, gitu kan? Badan kita mudah adaptasi. Musim dingin kita bisa hadapin, musim panas kita bisa hadapin. Awal merasa iya, tapi lama-lama jadi adaptasi. Kita berteman dengan orang-orang saleh atau salehah, kita juga akan seperti mereka. Sabda Nabi SAW jelas, al-maru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya dan lingkungannya. Hadis ini penting sekali. Ibu-ibu yang mau taubat, tinggalkan lingkungan yang lama. Selesai urusannya, itu harus. Nggak boleh lagi kontek-kontekan. Jangan bilang, oh saya memang sekarang sudah pakai jilbab besar, nggak apa-apa deh saya berteman sama teman-teman saya dulu. Siapa tahu saya bisa dakwain mereka. Kata-kata siapa tahu. Mereka dapat hidayah. Tapi siapa tahu juga kalau kita yang tertarik sama mereka. Manusia lemah, kan gitu. Nggak semudah itu. Kita dakwain mereka silakan. Kirimkan buku misalnya, kasih informasi apa silakan. Tapi kita berbaur, duduk enggak. Karena sudah nggak bisa sama sekali, berbahaya. Ucapan-ucapan yang mereka ucapkan bisa satu kisah perzinahan membuat kita zina juga. Bisa satu kisah orang saleh atau salehah yang mengubah ibu kita jadi sholat malam, kita jadi taubat. Berbahaya sekali komunitas. Makanya di sini diperintahkan oleh si alim tadi, pergilah ke negeri ini dan negeri ini. Kenapa si alim tidak bilang, ya sudah diterima taubatmu, lakukanlah ibadah, udah kembali ke negerimu. Kenapa disuruh pergi ke negeri lain? Kenapa disuruh pindah? Karena komunitas. Bahaya, komunitasmu ini berbahaya. Sebagian ulama hadis menanggapi potongan hadis ini mengatakan, yang dimaksud dengan pergilah ke negeri ini dan negeri itu, ternyata orang ini menceritakan kepada si alim, kalau di negeri saya itu semuanya pembunuh. Orang saling bunuh-membunuh. Maka sudah menjadi kebiasaan. Dia ceritakan tentang keburukan wilayahnya. Makanya disuruh pergilah tinggalkan negerimu, gitu kan? Lalu disuruh menuju kemana? Ke komunitas yang baik. Pergilah ke negeri ini, ditunjuk ke negerinya. Karena di sana alasannya ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Kita kalau lihat orang soleh atau solehah, lihat mereka lagi duduk di majelis ilmu, lihat mereka lagi puasa sunnah, lihat mereka lagi sholat berjamaah, lihat kita juga terpengaruh. Kan itu, kan ganjil. Misal ada majelis yang begini, pas azan pada sholat, ada yang tidak sholat di belakang duduk sendiri. Dia merasa risih sendiri kan. Sebagaimana juga orang kalau ke diskotik yang lainnya pada joget, ini enggak. Dia juga jadi risih sendiri. Maka pengaruh sekali, besar sekali pengaruhnya komunitas itu. Penting. Jadi sekarang bentuk komunitas. Mencari orang-orang baik ya memang di majelis ilmu. Mencari orang buruk ya di diskotik, di bar yang kerjanya memang rusak. Maka penting untuk digarisbawahi. Ini potongan dari kalimat tadi, pergilah ke negeri ini dan negeri itu. Sesungguhnya di sana ada orang-orang yang menyembah Allah. Maka apa perintahnya? Fa'budillaha ma'ahum. Sembahlah Allah bersama mereka. Artinya gini, jangan sampai kau cuma pergi ke sana, bergabung di komunitas itu lalu kemudian tidak buat apa-apa. Enggak, ikutin mereka ya. Mereka majlis ta'lim di mana, ikutin. Mereka puasa sunnah, ikutin. Mereka punya program sosial apa, ikutin. Ikut berbaur.
Karena berbaurnya itu penting. Ada orang hadir di majelis ilmu, ibu-ibu sekalian, datang, pulang. Nggak pernah kenal siapa ada di majelis ilmu itu, tidak tahu ada kegiatan apa. Nah, ini perlu dikasih tahu. Perlu berbaur, tanya siapa saja namanya, siapa orang yang paling baik. Kalau ibu-ibu lagi kuliah atau lagi sekolah, anak-anaknya bahasakan seperti ini sama kepada anak-anak ibu-ibu. Kalau ada anak-anak bahasakan, nak cari siapa teman kamu di kelas yang paling pintar. Bahasakan begitu, siapa yang paling pintar di kelas kamu tanya. Saya biasa kalau pulang saya tanya anak saya, siapa nama-nama temannya nak? Oh disebut namanya si fulan, si fulan, si fulan, disebut semua namanya. Siapa yang paling pintar? Oh si fulan. Kenapa kok pintar? Oh dia ikutin guru, dia begini, ceritain sama anak itu. Baik, sekarang ikuti dia ya. Siapa anak yang paling buruk di kelas? Ada si fulan. Sebenarnya bukan tujuannya kita mengajar mereka ghibah, tidak. Supaya ambil pelajaran. Oh ada si fulan. Kenapa? Oh dia sering tidur kalau guru lagi terangin, dia sering telat datang, dia sering gini. Jangan jadi seperti dia. Jangan nasihatin. Belajar untuk kita membentuk komunitas dan mengajar anak-anak bentuk komunitas penting, gitu kan? Ini penting. Nah, anak-anak kita akan seperti mereka. Biarkan dia bersahabat sama teman-temannya yang ranking 1. Maka dia akan ikut nanti, lihat aja hasilnya. Ya, gitu. Tidak mungkin jauh dari situ. Kalau dia pun ranking 4, mungkin ranking 3, ranking 4, oke lah, dekat. Tapi kalau kita biarkan dia bergaul sama anak-anak yang suka iseng, ganggu di sekolah, teman-temannya, dia juga akan begitu pulangnya. Perlu ibu-ibu datang ke sekolah, tanya siapa teman-temannya, ibu kenalan sama temannya dia yang pintar. Nah, nanti berteman ya sama anak saya, ya, titip pesan, itu penting. Karena komunitas penting, berpengaruh besar, ya, berpengaruh besar sekali. Baik, kemudian dikatakan, ada kalimat setelahnya, wala terji ila ardika. Ini masih berhubungan dengan faedah yang ke-6 tadi ya. Masih berhubungan dengan tadi, karena masih berhubungan dengan kalimat si alim yang bilang, apa yang menghalangi antara taubat dengan kamu? Maka pergilah ke negeri ini dan negeri itu, karena di sana ada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Lalu perintahnya, beribadahlah kepada Allah bersama mereka. Bergabung, pergi kemana-mana sama mereka, jadikan sahabat, ikuti semua kegiatan mereka. Jadi bukan cuma sekedar datang ke majelis taklim selesai, enggak, ikutin kegiatannya apa, mereka nanti ikut taklim di mana lagi dan seterusnya. Ya. Masih dalam potongan yang ke-6 ini dikatakan wala tarji ila ardika, dan jangan pernah kau kembali ke negerimu. Dilarang di sini. Jadi ada pelajaran juga ibu-ibu sekalian, kalau memberikan instruksi kepada orang harus jelas. Gak boleh setengah-setengah. Orang nanti gak tahu melakukannya. Kamu beliin saya di toko sebelah obat nyamuk misalnya. Gak dijelasin obat nyamuk itu yang mana. Nanti kalau kita berharap merek tertentu lalu dia datang bawa merek yang lain, kita tidak kecewa. Jelasin, saya mau yang seperti ini contohnya ya. Beli yang seperti ini. Kalau tidak ada baru beli yang ini. Rinci, orang tahu. Jadi jelas gak ada kesalahan. Kadang-kadang kita rincikan saja masih salah. Ya. Apalagi kalau tidak dirincikan, ya. Kalimat ini penting. Orang alim ini berkata, dia tidak setengah-setengah mandu orang. Dia mengatakan, apa yang menghalangi antara kau dengan taubat? Maka pergilah ke negeri ini dan negeri itu. Di sana dijelaskan. Bukan cuma sekedar kau pergi ke sana ibadahlah kepada Allah. Enggak. Karena di sana saya pilihkan kamu negeri ini karena di sana ada orang-orang alim yang beribadah kepada Allah dan ikuti mereka. Sembah Allah bersama mereka. Ingat pesan juga, jangan kembali ke negerimu. Kalau bahasa kita jangan kembali ke komunitasmu lagi. Selesai sudah urusannya. Mau orang bilang sombong, mau orang bilang berubah, nggak masalah. Nggak usah peduli dengan itu. Bahasa bicara boleh, silakan. Kau berubah ya? Iya memang saya berubah. Saya baru tahu kalau perbuatan yang dulu itu salah, haram dalam agama. Saya takut kalau mati, kamu ini anulah apa? Iya memang, nggak masalah. Kalau memang kau mau ikut sama saya silahkan. Kalau enggak ya sudah, saya nggak bisa. Selesai. Jadi dia sudah tahu nggak bisa, gitu kan? Gak ada masalah. Ya, ini penting untuk mengkat semua komunitas yang tidak baik, kenangan-kenangan yang tidak baik. Ya. Kalau ada orang pernah berzina dengan seseorang, lalu dia mesti simpan fotonya, hapus. Apapun yang berhubungan dengan orang itu habis, selesai masa lalunya sudah habis. Harus ini, nggak bisa nggak, karena manusia. Oh nggak apa-apa, saya cuma simpan nanti satu waktu saya lihat, nggak bisa. Ya, ada seseorang yang aktif sekarang di pengajian saya, masya Allah dia salah satu aktor yang terkenal nasional di TV kita sudah biasa gitu.
Kemudian dia mengubah kondisinya pelan-pelan, 2 kali, 3 kali sering hadir. Sampai sekarang di mana-mana saya pengajian hadir, Masya Allah. Rupanya sambil berjalan dan sudah ada perubahan segala macam. Satu waktu dia masih simpan beberapa cuplikan-cuplikan dia. Seorang laki-laki tentunya ya. Cuplikan-cuplikan, ada sinetron, ada segala macam, dilihatin sama dia. Dia pernah lihatin, ini cuplikan saya seperti Ustaz. Bagaimana sarannya Ustaz? Di HP. Saya bilang kalau Bapak mau sempurna taubatnya, hapus dari HP itu. Gak usah dilihat. Kalau mau berhenti benar-benar ya silakan. Karena kalau satu waktu dilihat lagi, oh iya ya pernah saya dulu pakai baju ini, oh pernah dulu saya dapat fee sekian, oh pernah. Jadi panjang ini. Mau taubat benar-benar sudah selesai, jangan disimpan lagi. Oh iya ya Ustaz, ya dihapus. Udah. Tujuannya memang untuk kebaikan hati ya, karena kita manusia lemah. Bisa ngingat kan? Maka itu penting. Makanya di sini perintahnya begitu. Wala tarji ila ardika. Jangan kau kembali ke negerimu lagi, jangan kembali ke komunitasmu, jangan ada kau simpan kenangan-kenangannya. Sudah selesai urusannya ini. Tutup semuanya, gitu kan? Ini potongannya. Lalu dia mengatakan, kita ambil pelajaran yang ke-7 di sini, ya. Dari kalimat sebenarnya tadi kalimat itu wala tarji ila ardika, ini lebih baik kita jadikan poin ke-7 saja. Ya. Sampai kalimat fa inna biha unasun ya'budun Allah taala fa'budillaha ma'ahum, sampai situ adalah potongan yang ke-6 tadi. Faedah yang ke-6 dari hadis. Yang ke-7 adalah wala tarji ila ardika, lanjutannya fa innaha ardusu. Dan jangan kau kembali ke negerimu, ke komunitasmu, ke kenangan-kenangan lamamu, karena dia adalah negeri yang buruk. Berarti di sini dari hadis kita ambil pelajaran, ada negeri yang buruk, ada komunitas yang buruk. Ada orang manusia yang kerjain dari bangun tidur sampai tidur maksiat kepada Allah, tanpa ada diikuti dengan rasa takut akan datangnya hukuman. Ya. Kalimat ini penting. Fa innaha ardusu. Sesungguhnya dia adalah negeri yang buruk. Makna daripada ardusu berarti ada negeri yang dasarnya buruk, pelanggaran-pelanggaran agama banyak di dalamnya, atau sulit untuk beribadah di dalamnya. Masuk dalam masalah ini adalah semua negeri-negeri yang sulit beribadah kepada Allah, di antaranya negeri-negeri orang kafir. Kita pergi ke sana kalau ada hajat penting, kalau enggak, udah. Jangan hanya kena gengsi-gengsian. Enggak perlu gengsi. Musim salju datang ke negeri kafir hanya untuk foto, lihatkan sama temannya, baru pulang lagi. Padahal sudah kedinginan luar biasa. Gitu. Untuk apa ini? Untuk foto saja gampang, blender salju, es batu jadi salju, taburin, foto udah di situ. Banyak orang begitu. Kalau hajat penting, darurat, memang pas ke sana, kemudian lagi salju itu lain. Kalau ini cuma datang kedinginan untuk balik foto, untuk apa? Nunjukkan kalau orang saya pernah begini, untuk apa? Enggak ada gunanya. Enggak. Kita kalau enggak kena salju, enggak terputus tangan kita, enggak buta mata, enggak ada apa-apa. Orang dari luar aja datang jauh-jauh ke Indonesia karena cuacanya enak, kok kita ke negeri orang ini aneh. Ya. Kecuali darurat. Saya bilang bukan tidak boleh ya, darurat. Tapi kalau hanya untuk gengsi-gengsian ini, mau sholat susah, cari makanan halal susah, sana sini dosa. Untuk apa? Kalau kita meninggal tiba-tiba? Ya, saya dapat berita ada orang kita meninggal di salah satu negara non-muslim, akhirnya tidak ada yang tahu bagaimana caranya, terus dibakar ikut-ikutan dengan masyarakat setempat. Ya. Waktu itu saya ke Bali, kemudian ada orang muslim yang menikah sama orang non-muslim dari Jepang waktu itu, kemudian dia pergi ke sana tinggal hanya untuk berbangga karena nikah sama orang asing. Begitu dia meninggal gak ada yang tahu ngurus jenazahnya cara Islam, dibakar. Beritanya sampai ke luar kalau sudah dibakar beritanya. Kan untuk apa ini? Dapat apa kira-kira? Dunia kita akan tinggalkan kok. Harus pakai akal sehat. Sekali lagi boleh, tapi bukan hanya untuk, bukan tidak ada hajat. Ada hal-hal yang penting, mendesak, harus itu lain. Ini penting. Karena ada di kalimat di sini memang bumi yang busuk atau negeri yang busuk atau komunitas yang busuk ya, atau yang buruk. Karena itu berpengaruh sekali. Ada hadis yang mulia berbunyi, perumpamaan majlis yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau kau lewat di situ, toko minyak wangi, nggak beli apa-apa, minimal kau akan mencium bau wanginya. Minimal.
Orang hadir di majelis ilmu, orang lewat saja, mampir sebentar 5 menit, dia pergi, dia dapat wanginya majelis ilmu, ada ilmu yang dia bawa, satu hadis, satu kisah, ya, dia bisa bawa sesuatu yang positif. Kalau kau mampir, maka bisa kau membelinya, bisa kau mendapatkan minyak wangi, bisa dipakai. Dan perumpamaan majelis yang buruk, komunitas yang buruk, seperti nafikhul kir. Nafikhul kir itu orang-orang Arab dulu, kalau mereka mau bakar arang, mereka pakai kir namanya. Kir itu seperti kipas, tapi digabung dua, di ujungnya itu ada lubang. Itu kalau ditekan begini nanti keluar angin. Jadi kalau kita kan sekarang kipas ya, biasanya pakai kipas angin segala. Ini enggak, dia pakai kir namanya. Jadi bentuknya seperti dua hal ini, di ujungnya ada mulutnya. Ini kalau ditekan begini keluar angin. Ya. Itu namanya kir. Kata Nabi SAW seperti peniup kir itu. Ya. Kalau lagi ditiup, kita lagi lewat, bisa saja kau tercium bau busuknya atau membakar bajumu. Majelis buruknya begitu. Kalau kita cuma sekedar mampir, mungkin cuma 5 menit, tapi orang cerita tentang apa? Berpengaruh. Nonton sesuatu cuma sebentar, berpengaruh. Lihat yang ceramah berpengaruh, lihat yang buruk berpengaruh, pasti berbahaya. Kejiwaan manusia labil sekali. Maka sangat wajar kalau kita harus bentuk komunitas. Cari negeri, cari tempat, cari komplek, cari apalah, sekolah, semua yayasan, tempat berkumpul yang baik. Karena bahaya, jiwa manusia lemah. Sampai kapan kita mau lalai, gitu kan? Sampai kapan kita mau lalai, ibu-ibu sekalian? Tidak ada manfaatnya kelalaian itu. Ini potongan dikatakan dari hadis yang dikatakan wala tarji ila ardika, dan jangan kau kembali ke negerimu, komunitasmu, fa innaha ardusu, karena dia adalah negeri yang buruk. Ya. Sudah panjang lebar saya jelaskan tadi. Potongan yang ke-8 adalah fantalaka hatta idza nasafat tariq atahul maut. Kemudian pada saat dia jalan menuju ke negeri yang dia mau taubat, di tengah jalan dia kedatangan kematian atau ajal. Nah, ini pelajaran yang ke-8. Kalau mati bisa datang setiap saat. Mau ibu itu olahragawan, makanannya sehat, vitaminnya mahal, segala macam lah, ya, lingkungannya sehat. Kalau ajal datang, mati. Nggak mandang, mati itu sesuatu yang misterius, datang setiap saat. Ada orang sehat, olahragawan, kita tahu berita beberapa masuk di medan di lapangan sepak bola, sehat, jatuh mati. Ada orang yang stroke 10 tahun diranjang tidak mati-mati, belum datang ajalnya. Kita tentu sunnah Nabi SAW untuk jaga kesehatan, sunnah Nabi jaga kesehatan, sunnah Rasulullah SAW. Kita makan makanan sehat, iya, olahraga, itu bagian dari agama. Kita niatkan karena merawat apa yang Allah sedang titipkan. Ingat ya, beda pahalanya. Ada mandi misalnya atau tidur mubah, ada yang sunnah, ada yang haram. Bagaimana memahaminya? Orang kalau tidur, dia jadi mubah. Kapan dia capek ngantuk tidur, tidur. Itu mubah. Nggak ada pahala, nggak ada dosa. Dia bisa jadi pahala loh, bisa jadi sunnah. Bagaimana? Niat tidur itu untuk merawat apa yang badan yang sedang Allah titipkan. Ngantuk ini punya sinyal dari Allah, ini butuh istirahat. Maka saya istirahat karena merawat tubuh yang sedang Allah amanahkan. Dan supaya saya lebih kuat beribadah. Jadi ibadah itu. Tidurnya. Bisa jadi haram kalau tidur terus kerjanya. Dari pagi sampai malam tidur gak bangun-bangun. Ada orang begitu Ramadan. Bangun cuma sholat tidur lagi. Puasa cuma 5 menit. Menjelang azan 5 menit baru bangun. Gitu. Menjadi haram tidurin. Gimana caranya orang tidur begini? Semua begitu. Orang mandi bisa jadi mubah. Dia mandi biasa saja. Karena dia merasa gerah biasa, mandilah. Atau rutinitas. Mubah, nggak dosa, nggak dapat pahala. Tapi bisa jadi pahala. Dia mandi karena mau merawat tubuh yang sedang Allah amanahkan. Kenapa jenazah dimandiin? Kenapa nggak mati, sudah mati, kubur aja begitu. Kenapa harus dimandiin, dibersihin kotorannya, dipakein daun bidara, wangi-wangian, kain kafannya bersih. Kenapa? Sebentar lagi dimakan sama tanah tuh badannya. Karena Allah suruh rawat badan itu. Jadi kalau kita pakai sampo niatnya karena Allah suruh rawat. Kata Nabi SAW, siapa yang punya rambut, maka dia harus menghormatinya, merawatnya. Maka dia rawat. Karena dia tahu ini saya pakai sampo, saya pakai conditioner, saya pakai pewangi rambut, apalah. Perawatan semua ini karena menjaga apa yang Allah amanahkan. Jadi sunnah. Jadi ibadah.
Kan itu. Dia jadi haram kalau dia melanggar agama. Misal dia melakukan ya mandi di tempat-tempat yang haram misalnya, ya. Kemudian dia mandi karena melakukan perbuatan yang haram, atau dia kumpul dengan orang-orang akhirnya jadi tempat-tempat yang haram, seperti mungkin sekarang di kolam renang, di pantai segala macam. Jadi haram mandinya. Jadi memperlihatkan auratnya kepada orang-orang kan gitu. Jadi bisa jadi seperti itu. Di sini dikatakan kita harus paham poin penting bahwasanya ajal bisa datang setiap saat. Orang ini sudah niat baik, ternyata tidak cukup, tidak bisa membendung ajalnya. Gak bisa membendung ajalnya. Kemudian selanjutnya adalah potongan yang ke 9. Ini saf belakang gak ada suaranya. Oh 9, baik. Jangan tersinggung ya. Tapi kalau tersinggung juga apa boleh buat. Yang ke-9, fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Lalu berselisih pendapatlah ya antara malaikat rahmah dan malaikat azab. Ini pelajaran ke-9. Ternyata ada malaikat kasih sayang dan ada malaikat penyiksa. Ini juga disebutkan dalam hadis yang lain, kalau seorang mukmin meninggal dunia, maka akan datang kepadanya malaikat rahmah membawa kain kafan dari surga. Lalu berkata kepadanya, malaikat rahmah di kiri kanannya, malaikat maut di ubun-ubun kepalanya. Malaikat maut mengatakan, hai jiwa yang baik, keluarlah kepada rahmat atau karunia Tuhanmu. Maka ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Baru saja keluar, kata Nabi SAW, lalu ditangkap oleh malaikat rahmah, dibungkus dengan kain kafan dari surga, lalu dibawa ke langit. Berarti ada interaksi dengan malaikat rahmah itu kalau orang beriman, ya. Kata Nabi SAW, lalu dibawalah ruhnya oleh malaikat rahmah ke langit, lalu menembus 7 lapis langit. Dan setiap malaikat di langit berkata kepada malaikat rahmah, malaikat-malaikat di langit sana berkata, siapa ruh ini? Sungguh mulia ruh ini karena mengeluarkan bau yang lebih wangi dari bau kasturi. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk ini. Kemudian kata para malaikat, kata malaikat rahmah, ini fulan bin fulan, namanya yang paling baik di dunia. Nama yang paling baik di dunia itu yang disebutkan. Lalu kemudian malaikat-malaikat mengatakan, semoga Allah membuat ruh ini lewat di sisi kami karena mencium bau wangi itu. Lalu terdengar suara dari langit, Allah mengatakan, catatkan hambaku ini termasuk penghuni surga, kembalikan dia di dunia karena di sana saya ciptakan, di sana pula saya bangkitkan. Jadi seperti hanya melapor kepada Allah lalu kemudian dikembalikan. Tapi setelah sampai ke langit ke-7, setelah itu diantarkan ruhnya bersamaan jasadnya diantar oleh kerabatnya. 3 langkah mereka jalan, dia masih mendengar suara sendalnya. Kemudian setelah itu tidak dengar lagi, lalu kemudian malaikat lain datang mendudukkan dia lalu bertanya, siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa kitabmu? Dia jawab. Kata Nabi SAW, orang mukmin akan jawab. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-ayat. Allah akan menetapkan di lisan orang-orang beriman jawaban ya yang tepat di dunia. Kayak ibu-ibu sekarang belajar agama ditanya kenapa sholat, punya jawaban. Asal tinggal tanya kepada ustadznya atau dai-nya atau kepada ulamanya, maka akan dijelaskan. Kita punya jawaban. Oh, saya sholat karena ini, saya tutup aurat karena ini, saya haji karena ini, saya sedekah karena ini. Ada jawaban. Dan di akhirat adalah pertanyaan malaikat di kuburan. Dia bisa jawab. Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad, kitabku Al-Quran. Lalu kemudian dibukakan baginya pintu neraka. Kemudian dia takut sekali. Nah, lihat neraka, orang disiksa, suara, teriakan, segala macam. Lalu malaikat bilang, lihat dari apa Allah selamatkan dirimu. Karena kau beriman, gak jadi masuk sini. Dulu kau bisa masuk sini nih. Ditutup, dibuka pintu surga, dayang-dayang, permadani, segala macam fasilitas. Maka dia kagum, lalu dia berkata, kata Nabi SAW, mayit ini bilang, ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Lalu kemudian datang seseorang di sebelahnya yang tampan, yang bersih, bajunya bersih, bercahaya. Sampai dia bilang, siapa kamu ini? Sungguh sempurna ciptaan Allah pada dirimu. Lalu kemudian orang itu berkata, saya amal solehmu. Sholatmu, sedekahmu, hajimu, segala macam, bakti dengan orang tuamu, yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu kemudian terdengar suara Allah mengatakan di sini, kata Nabi SAW, lalu terdengar suara Allah mengatakan, ya bentangkan jalan hambaku ini ke surganya setiap pagi dan petang. Maka jadilah kuburannya taman dari taman surga.
Dia nggak rasa lagi waktu kayak kita di dunia, udah selesai. Dia menikmatin aja itu terus sampai hari kebangkitan. Kayak itu kalau orang mukmin. Dan orang mukmin siapa? Orang yang menggabungkan antara rukun Islam dan rukun iman. Karena rukun Islam ibadah badan kan? Ucapin syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, haji, semua ibadah badan. Harus diikuti dengan ibadah hati, keyakinan. Yakin, ikhlas, tawakal, sabar, itu ibadah hati semua. Kan itu. Maka rukun iman itu masuk di situ. Kalau orang sholat, Allahu Akbar, Allah ada enggak ya? Malaikat catat enggak ya? Ini hari kiamat masuk surga enggak? Ini berarti masih muslim, belum mukmin. Orang mukmin itu Allahu Akbar, Allah ada. Emang malaikat catat, emang ini ada perintah dalam Al-Quran, memang nanti saya akan masuk surga, dan seterusnya. Makanya lebih khusyuk. Makanya istilah mukmin beda kan, dalam Islam ada Islam, ada ihsan, ada Islam, ada iman, ada ihsan ya. Islam orang yang baru awal mempelajari Islam dan menjalankan rukun-rukun Islam, tapi belum masuk iman dalam hatinya. Kalau dia sudah pelajari lebih dalam ilmu agama, nanti akan muncul iman, pindah kepada rukun iman yang 6, gitu kan? Maka akan lebih lengkap. Kalau dia ihsan, lebih tinggi lagi. Dia selalu merasa terkontrol oleh Allah. Dia merasa dimanapun dia berada, Allah melihatnya. Itu namanya tingkat ihsan. Ya. Dan ini akan dicapai oleh setiap orang di antara kita. Terserah dia kalau dia mau, gitu kan. Bisa saja dengan cara dia banyak mempelajari ilmu agama. Makin sering, makin dalam ilmu agamanya dan makin dia terapkan, maka makin dekat dengan level ihsan. Dia selalu merasa terkontrol oleh Allah. Itu di atas iman malah, gitu kan. Di atas keimanan seseorang. Lalu kata Nabi SAW, kalau orang itu fasik atau ya, kafir. Fasik di sini adalah orang muslim yang masih banyak dosanya. Ya. Kalau dia meninggal, maka malaikat datang kepadanya, dan yang datang malaikat azab. Kan hadis kita ada malaikat rahmah, sudah kita jelaskan, dan ada malaikat azab, penyiksa, yang bawa kain kafan dari neraka, dan di atas ubun-ubun kepalanya malaikat maut yang mengatakan, hai jiwa yang busuk, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ruhnya berantakan di tubuhnya, nggak mau keluar. Lalu malaikat maut mencabut dengan keras sambil memukul wajah dan bokong mereka dengan keras, dan berkata, keluarlah kepada kemurkaan Tuhanmu. Maka ditariklah dengan keras, ibaratnya kata Nabi SAW seperti bulu domba yang dibasahkan, yang dililitkan di pohon berduri, lalu ditarik dengan keras sehingga berantakan bulu domba itu. Lalu kemudian belum sesaat dia keluar, ditangkap oleh malaikat azab, lalu dibungkus dengan kain kafan dari neraka, lalu dibawa ke langit. Baru di langit pertama, para malaikat di langit tidak mau membukakan pintu. Lalu mereka bertanya kepada malaikat azab, siapa orang ini? Disebutkan ini fulan bin fulan, namanya yang paling buruk di dunia. Dan para malaikat berdoa mengatakan di langit, ya Allah, semoga engkau tidak lewatkan ruh ini di sisi kami. Kenapa? Karena bau itu mengeluarkan bau lebih busuk daripada bau bangkai. Naudzubillah. Ini hanya kena kebangkangan, kemaksiatan, gitu kan? Yang pertama kena kepatuhan. Maksudnya tadi yang pertama adalah orang yang dijemput oleh malaikat rahmah itu. Kemudian malaikat azab ini mendapatkan titah dari Allah, yang Allah berfirman, catatkan hambaku ini termasuk penghuni neraka, kembalikan dari dunia, di sana saya ciptakan, di sana pula saya akan bangkitkan. Bersamaan ruhnya diantar dengan jenazahnya diantar oleh kerabatnya. Lalu 3 langkah mereka jalan, dia masih bisa dengar. Setelah itu datang malaikat lain, dudukkan dia, bertanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa kitabmu? Dia tidak bisa jawab. Dia hanya mengatakan, innama aqulu kama kana yaqulun nas. Saya nggak tahu, saya cuma ikut-ikut dulu orang pernah bilang apa. Nggak tahu. Walaupun dia muslim, ibu hafal mati sekarang, Tuhanku Allah, Nabi Muhammad, kitab Al-Quran, tidak bisa jawab. Tidak bisa sama sekali. Lalu dibukakan baginya pintu surga, dayang-dayangnya, istana, pohon-pohonnya, kemewahan yang luar biasa. Dia kagum. Malaikat bilang, lihat dari apa kamu haramkan dirimu. Kamu sendiri yang haramkan. Bisa masuk sini, tapi kamu tidak mau. Nah, gitu. Lalu kemudian ditutup, dibuka pintu neraka, siksaan, pedih. Malaikat mengatakan, ini tempat kau sekarang, kau nggak bisa lari dari sini. Maka dia berdoa mengatakan, ya Allah, jangan cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke neraka. Lalu datang di sebelahnya orang yang buruk, tampangnya bau busuk dan segala menakutkan. Sampai dia mengatakan, si mayit ini bilang, pergi kamu dari saya, sungguh buruk ciptaan Allah pada dirimu. Dia bilang, tidak, saya amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Zinahnya, dustanya, ribanya, segala macam akan menemani dia sampai hari kiamat. Maka kemudian kata Nabi SAW dalam 2 riwayat Bukhari, dua-duanya penutupan hadis. Yang pertama, Allah utus kepadanya malaikat yang tidak punya pendengaran dan penglihatan. Allahu a'lam bagaimana.
Khusus menyiksa orang di kuburan, membawa sebuah besi yang kalau besi itu ingin seluruh jin dan manusia bersatu untuk membalikkan, mereka tidak mampu. Kemudian dihantamkan kepada orang ini sampai dia hancur, diutuhkan lagi begitu terus sampai hari kiamat. Riwayat yang lain dikatakan kedua dinding kuburan menjepit tubuhnya sampai tulang rusuknya seperti ini, kemudian diutuhkan lagi begitu terus sampai hari kiamat. Ulama hadits mengatakan ini digabung, sambil dipukul, sambil dijepit, hancur, diulangi lagi sampai hari kiamat. Maka jadilah kuburannya lubang dari lubang neraka. Ya, beda. Jadi ini keadaannya, tinggal ibu-ibu tentukan jalannya. Mau jadi orang baik atau mau jadi orang buruk, gitu kan? Orang baik pasti dapat janji-janji Allah. Kalau seandainya orang alim atau orang yang beribadah kepada Allah itu susah hidupnya, nggak bisa makan, nggak bisa pakaian, nggak sehat, susah, mungkin orang masih bisa pilih. Sementara orang kafir itu sehat semua, kaya, segala macam. Ini enggak. Orang beriman bisa menikmati. Bahkan mereka teratur karena tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang haknya Allah, mana yang haknya manusia, mana hak kerabat. Teratur rapi semuanya. Berarti kita bisa, gitu kan? Kita makan, mereka makan, kita makan. Tapi kita punya tata cara. Ada yang boleh, ada yang nggak boleh. Sama pakaian, sama pergaulan, sama pendapatan, sama segala macam teratur rapi bagi orang beriman. Maka kenapa kita harus menjadi orang yang buruk nih? Harus bisa berubah, gitu kan? Harus berubah dan berubah dari diri kita sendiri. Dan selalu saya ingatkan, jangan terpengaruh dengan lisan orang karena hanya sepanjang lidahnya. Kamu alim ya sekarang, kamu hebat ya, kamu berubah ya. Iya, jawab iya. Alhamdulillah saya baru tahu keimanan sekarang. Kalau saya tahu dari dulu saya begini. Seperti itulah kita harus menjawab. Kalau enggak bahaya nih. Saya datang ke sini ibu sekalian bukan meramaikan majelis. Saya datang ke sini untuk memberikan peringatan. Ambil pelajaran. Sebab Allah memberikan kita pelajaran. Dari Al-Quran yang turun, dari peringatan-peringatan, kuping sudah dikasih, hati sudah dikasih, mata sudah dikasih, gunakan itu. Jangan sampai kita berharap, oh nanti aja saya berubah. Nanti pengajian yang kesekian, nggak bisa. Jangan malu dengan perubahan yang terjadi. Menjadi orang yang lebih baik dan dekat sama Allah, prestasi tertinggi. Bertahan pada keburukan itu adalah keterpurukan. Nggak baik itu. Jadi penting untuk digarisbawahi. Ini yang kita sampaikan ini hadis Nabi SAW disaksikan loh nanti. Kita semua lagi menuju ke liang lahat, tunggu siapa yang lebih dulu menghadapi malaikat. Mau rahmat atau azab, pilih sendiri. Karena kita yang menentukan itu. Gitu kan? Maka harus kita berubah itu sekalian. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-10. Potongannya adalah faqalat malaikatur rahmah jaa ta'iban mukbilan biqalbihi ila Allah ta'ala. Wa qalat malaikatul azab innahu lam ya'mal khairan qat. Sampai situ ya, sampai kalimat qat. Ya. Itu potongan kita yang keberapa? Yang ke-10. Pelajarannya adalah bagaimana malaikat rahmah berbicara dan malaikat azab berbicara. Berarti komunitas malaikat ada dan berinteraksi, berbicara satu sama yang lain di antara mereka. Dan cukup banyak sekali dalil yang menjelaskan masalah itu. Di sini malaikat rahmah memang sudah ditugaskan oleh Allah, hanya namanya rahmah. Rahmah itu kasih sayang, ya. Dia memang sibuk dengan itu. Bukti dari kalimat dia sibuk dengan itu, dia mengatakan orang ini malaikat rahmah tahu tidak pernah buat kebaikan. Enggak ada ibadahnya orang ini. Dosanya banyak. Tapi karena dia sudah mau taubat, mau menuju ke negeri yang dia mau perbaiki keadaannya, malaikat rahmah sudah mau mengambil dia. Ini orang sudah pantas untuk taubat, sudah pantas untuk menjadi orang-orang yang ahli surga. Karena dia mengatakan, malaikat rahmah bilang, jaa ta'iban mukbila. Dia telah datang menuju ke negeri ini karena taubat, ya. Mukbilan biqalbihi, dan dia betul-betul tulus dengan hatinya ilallahi ta'ala, menuju kepada Allah Ta'ala. Maka sudah cukup itu. Ini orang ini jadi milik kami. Seperti itulah. Berarti luar biasa luasnya rahmat Allah, gitu kan? Bagaimana seseorang baru niat untuk itu, dia mau mengerjakannya, maka Allah sudah terima. Dia melakukan itu. Wa qalat malaikatul azab, sementara malaikat azab, perhatikan kalimat azab berarti memang ada malaikat penyiksa. Karena memang dia menyiksa, tugasnya itu. Dia tidak mau toleransi. Dia bilang apa? Innahu lam ya'mal khairan qad. Tapi orang ini enggak pernah buat kebaikan. Tidak ada satupun kebaikannya. Udah ini milik kami.
nggak perlu, nggak bisa gitu. Dengan hikmah Allah dibuatlah seperti itu. Tapi pelajaran kita adalah bagaimana malaikat berinteraksi dan ngomong. Dan ada malaikat kasih sayang dan ada malaikat penyiksa. Kemudian selanjutnya potongan kita yang ke-11 adalah fa'atahu malakun fi surati adamiyyin faja'aluhu bainahum ay hakaman. Ini pelajaran yang ke-11. Lalu datanglah kepada mereka berdua, malaikat-malaikat rahmat dan malaikat azab ini, maksudnya datang kepada komunitas malaikat ini, malaikat yang lain tetapi menjelma dalam poster manusia. Ini pelajaran ini. Berarti memang malaikat bisa menjelma. Sebagaimana kita tahu pada saat Maryam alaihissalam waktu mau hamil Isa alaihissalam, di mihrabnya Jibril datang dalam poster manusia. Dalam surah Maryam dijelaskan masalah itu. Dijelaskan bagaimana Maryam waktu tiba-tiba alaihissalam kaget melihat tiba-tiba di depannya ada laki-laki. Sementara Maryam di mihrabnya, di kamarnya lagi ibadah. Maka dalam Al-Quran diceritakan kan, surah Maryam, saya tidak ingat kalau tidak salah ayat 12 atau ayat 13 itu, yang menceritakan tentang masalah bagaimana Maryam, dari ayat 11 tentunya, tapi ayat tentang Maryam alaihissalam yang mengatakan, Qala inni a'udzu billahi minka in kunta taqiyyan. Aku berlindung kepada Allah dari kamu hai laki-laki yang datang tiba-tiba menjelma di depannya, gitu kan? Kalau kau betul-betul bertakwa sama Allah, jangan ganggu saya enggak pernah sama lawan jenis. Maka jangan ganggu saya. Maka malaikat Jibril dalam poster manusia mengatakan, qala innama ana rasul rabbiki li ahaba laki gulaman zakiyya. Saya hanya utusan Tuhanmu saja untuk memberikanmu kepadamu, untuk memberikan kepadamu seorang anak yang baik, yang suci, gitu kan? Maka di sini ada kasus, ada diceritakan Al-Quran malaikat menjelma jadi manusia. Pernah juga terjadi pada saat hadis tentang Islam, iman dan ihsan. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, telah datang kepada kami seseorang yang tidak kelihatan tanda-tanda safar padanya, bajunya bersih, rambutnya hitam tersisir rapi dan tidak ada yang mengenalnya. Kita sudah jelaskan di bab kita pertama, bab niat hadis itu ya. Masuk lalu bertemu dengan Nabi SAW, meletakkan lututnya di lutut Nabi SAW lalu bertanya, gitu kan? Apa itu Islam hai Muhammad? Nabi SAW tak jelaskan. Lalu dia mengatakan, engkau benar. Kata Umar, kami heran orang ini bertanya, dia bertanya, dia yang membenarkan. Lalu dia tanya, apa itu iman hai Muhammad? Nabi SAW sebutkan ke 6 rukun iman. Lalu orang itu mengatakan, engkau benar. Kami heran, kenapa orang ini bertanya lalu dia juga membenarkan. Apa itu ihsan? Lalu dijelaskanlah oleh Nabi SAW apa itu ihsan, gitu kan? Lalu dia mengatakan engkau benar. Kami kata Umar 3 kali, kami heran. Orang ini bertanya lalu dia membenarkan. Kemudian dia bilang, hai Muhammad, kapan itu hari kiamat? Kata Nabi SAW, ya, yang bertanya, maksudnya kamu, tapi ini kalimat santun ya, yang bertanya dan yang sedang ditanya, dua-duanya nggak tahu kapan kiamat. Ini jawaban santun sekali ya, bukan kamu dan saya. Tapi yang sedang bertanya dan yang ditanya dua-duanya nggak tahu kapan kiamat. Kata orang ini, kalau begitu beritahukan kepada saya apa tanda-tandanya. Lalu Nabi SAW sebutkan, akan ada penggembala-penggembala kambing yang berlumba-lumba membangun bangunan yang tinggi, gitu kan? Ini sudah pernah kita jelaskan di bab itu tentunya. Tapi yang jelas, pada saat orang itu pun pergi, kata Nabi SAW kepada Umar, hai Umar, kau tahu siapa orang itu tadi? Kata Umar, tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, itu Jibril yang datang menjelma jadi manusia mengajarkan kalian urusan agama kalian. Berarti bisa menjelma jadi manusia dengan hikmah Allah. Makanya potongan kita di sini apa? Dikatakan fa'atahum malak, maka datanglah kepada komunitas malaikat rahmat dan malaikat azab, malaikat lain. Tapi di sini disebutkan fi surati adamiyyin, dalam poster manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakama. Lalu kemudian malaikat-malaikat yang sedang berselisih ini menjadikannya sebagai penengah, gitu kan? Hakam. Sekarang yang ke-12 ya, pelajaran kita adalah potongan faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lah. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arada qabadathu malaikatur rahma.
Ini pelajaran kita yang telah dari hadis yang ke-12 adalah, lalu kemudian penengah tadi, malaikat yang menjelma jadi manusia, menengahi malaikat-malaikat rahmat dan azab sambil berkata, coba ukur antara dua negeri itu. Negeri dia yang buruk dengan negeri yang baik yang dia mau datangin. Gitu kan? Mana kira-kira negeri yang dia lebih dekat padanya. Maka pada saat mereka ukur, mereka menemukan ternyata orang ini lebih dekat dengan negeri yang dia ingin tuju taubat. Maka malaikat rahmah pun mengambilnya. Pelajarannya di sini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang luas ya menerima taubat hambanya asal dia sudah ikhtiar, berusaha ya melakukannya, memang betul-betul bersungguh-sungguh. Maka Allah terima dan rahmat Allah sangat luas. Kita sudah pelajari di hadis kita di bab kita ini, bab taubat, hadis pertama tentang masalah Allah Subhanahu wa taala sangat gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang dari kalian yang pergi dengan bekalnya, dengan untanya di tengah padang pasir, lalu kemudian hilang untanya dengan bekalnya. Pada saat dia tidur dia bangun hilang, lalu dia cari keliling tidak ketemu. Sampai dia sudah capek dan putus asa, kemudian dia kembali ke tempat di bawah pohon yang dia tidur tadi, lalu dia mengatakan, saya tidur saja, semoga pada saat saya bangun saya sudah mati. Karena sudah nggak ada bekal, nggak ada tunggangan, di padang pasir yang luas, nggak ada kehidupan, nggak ada komunitas, gitu kan. Maka pada saat dia tidur, lalu dia bangun, dia temukan untanya dan bekalnya ada di sebelahnya. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira daripada orang itu dengan taubat hambanya. Jadi Allah SWT gembira dengan kita meminta maaf kepadanya. Sama juga Allah sangat senang dengan hambanya yang tamak terhadap rahmatnya. Selalu berdoa. Terus berdoa. Tamak dengan rahmat Allah. Allah lebih suka dibandingkan orang nanti ada hajat baru berdoa. Saya sudah pernah bilang, masih ingat poin penting kaidah hidup dalam doa. Dalam bab doa adalah seseorang lebih afdal berdoa lagi sehat nih. Ya Allah pertahankan kesehatanku. Itu lebih afdal daripada dia sakit lalu dia bilang ya Allah sembuhkan saya. Lebih baik dia tamak dengan rahmat Allah daripada dia minta jalan keluar dari masalahnya. Lagi kaya ya Allah berkahi, luaskan, tambah. Begitu, itu tamak dengan rahmat Allah lebih baik daripada nanti bangkrut baru minta supaya diberikan jalan keluar. Dua-duanya boleh, tapi ini lebih afdal, lebih besar pahalanya. Bahkan ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kenalilah Tuhanmu pada saat kau sedang lagi langgeng, lagi sehat, lagi kaya. Kenali Tuhan pada saat itu. Banyak bersedekah, banyak membantu, banyak ibadah, khusyuk dalam doa, baca Quran. Maka dia akan mengenalimu pada saat kau sedang susah. Kata kunci gampang kalau lagi ada masalah keluar dari jalan keluar. Karena kita kalau lagi sehat kita beribadah kepada Sang Pencipta Allah. Ini pelajaran tentunya. Dan bagaimana rahmat Allah sangat luas. Sampai akhirnya hanya karena masalah itu saja. Lebih satu jengkal saja, lebih dekat dengan wilayah yang dia mau bertobat, maka Allah dengan kemahamurahannya menyuruh malaikat rahmah untuk mengambil ruhnya. Riwayat yang lain lebih hebat lagi. Disebutkan tadi potongan hadis ya di halaman 54, maka dia lebih dekat satu jengkal ke negeri. Kalau tadi hadis kita yang panjang itu, dia lebih dekat saja. Ya, lebih dekat kepada negeri yang dia mau taubat gitu kan. Kalau riwayat yang lain tidak, dia lebih dekat satu jengkal. Artinya memang dekat sekali dengan dosa juga gitu kan. Satu jengkal saja maka sudah cukup dia dianggap sebagai salah satu penduduknya. Dianggap dia termasuk orang-orang yang taubat. Riwayat yang lain lebih hebat lagi. Allah sendiri mewahyukan karena dia mau taubat. Allah yang mewahyukan kepada kedua negeri itu. Negeri yang tadi buruk disuruh menjauh dari orang ini. Dan negeri yang dekat, orang yang dengan dia taubat disuruh mendekat. Dan ini sebagian ulama hadis mengatakan apa adanya. Zahirnya begitu. Betul-betul negeri itu Allah gerakkan. Bergerak, pindah. Dari posisi awalnya dengan kuasa Allah. Yang negeri tadi yang buruk menjauh dari dia. Sebagian ulama mengatakan kalau dihubungkan dengan riwayat sebelumnya memang menjauh satu jengkal. Menjauh satu jengkal. Jadi bukan bergerak pindah jauh, enggak, memang sedikit saja. Dan negeri yang dia mau taubat mendekat satu jengkal. Sehingga memang ditemukan lebih satu jengkal di sini. Juga pelajaran ada di sini dikatakan
fa'ai bisadrihi nahwa, lalu dia menjauh dengan dadahnya menuju ke arahnya. Yang dimaksud adalah tadi saya bilang dia terjatuh orang ini, dan ternyata riwayat ini menjelaskan bukan cuma satu jengkal, tapi dari dadah menuju ke kepala. Bagaimana memahaminya? Riwayat sebelumnya menjelaskan satu jengkal. Riwayat ini menjelaskan ukuran dada sampai ke kepala. Riwayat yang terakhir kita. Kata ulama, negeri yang tadi yang tempat maksiat itu, yang buruk itu menjauh satu jengkal. Negeri ini mendekat satu jengkal. Ada kemungkinan adalah memang ukuran 2 jengkal. Karena kalau dari dada kita ukur ke atas, ini sebenarnya 2 jengkal, gitu kan? Ini jadi tidak bentrok antara riwayat-riwayat, tidak bentrok di antara riwayat. Maka kemungkinan besar memang adalah 2 jengkal jarak ukuran dada sampai di kepala. Orang ini lebih dekat kepada negeri yang dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran yang sangat besar bagaimana rahmatnya Allah sangat luas. Allah menerima taubat hambanya, tinggal kita mau atau tidak. Tinggal mau atau tidak, ya. Dan sekali lagi orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, orang yang beriman kepada Allah pasti dibukakan segala manfaat buat dia, dan tidak ada sesuatu yang tertahan dari rahmat Allah. Allahu a'lam. Mungkin begitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.